sintesis protein dan jalur sekresi di dalam sel hewan. Proses dimulai di dalam nukleus, di mana informasi genetis di dalam DNA ditranskripsikan menjadi mRNA. Molekul mRNA ini kemudian keluar dari inti sel menuju sitoplasma. mRNA tiba di ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma kasar. Dengan bantuan energi, ribosom mulai menerjemahkan kode genetik tersebut satu demi satu untuk merangkai rantai protein yang baru. Protein yang baru terbentuk kemudian masuk dan bergerak di sepanjang saluran retikulum endoplasma kasar untuk menjalani proses pelipatan dan pematangan awal. Setelah itu, protein dibungkus ke dalam vesikel transport yang dilepaskan menuju sitoplasma. Vesikel ini bergerak mendekat dan melebur dengan badan Golgi. Di dalam badan Golgi, protein dimodifikasi lebih lanjut dan disortir. Protein yang sudah siap kemudian dibungkus kembali ke dalam vesikel sekretori, bergerak menuju membran plasma, dan dilepaskan keluar sel melalui proses eksositosis. Seluruh jalur transport ini didukung oleh energi ATP yang dihasilkan oleh mitokondria serta melibatkan peran lisosom untuk menjaga keseimbangan dan degradasi material di dalam sel. Ini adalah sel hewan yang lengkap. Semua organel bekerja sama untuk mensintesis, memodifikasi, dan mendistribusikan protein. Nukleus berwarna ungu menyimpan DNA di sebelah kiri, retikulum endoplasma kasar berwarna biru memproses protein di tengah. Badan Golgi berwarna oranye menyortir protein di kanan, serta mitokondria berwarna kuning yang menyediakan energi untuk seluruh proses. Di dalam inti sel atau nukleus, DNA berbentuk heliks ganda mulai membuka pada bagian gen tertentu. Enzim RNA polimerase RNAP menempel pada untai cetakan DNA di titik promotor. RNAP akan membaca urutan basa nitrogen DNA untuk memulai proses transkripsi, dilanjutkan penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA. RNA polimerase bergerak sepanjang untai cetakan DNA dari arah 3 ke 5. Di belakang enzim ini terbentuk rantai RNA baru yang disebut pre-mRNA, yang tumbuh memanjang mengikuti urutan basa DNA. Pre-mRNA ini masih mentah dan mengandung bagian yang tidak perlu, yaitu intron, serta bagian pengkode protein, yaitu ekson yang akan diproses lebih lanjut. Pre-mRNA mengalami pematangan RNA di dalam nukleus. Bagian intron berwarna segmen merah dipotong dan dibuang oleh spliceosom. Bagian ekson berwarna segmen hijau disambungkan satu sama lain hingga membentuk mRNA matang yang hanya mengandung urutan pengkode protein. Ditambahkan pula tudung 5 dan ekor poli A untuk melindungi mRNA. mRNA matang bergerak menuju pori inti, yaitu saluran protein raksasa yang menembus membran ganda nukleus. Dengan bantuan protein eksportin, mRNA keluar dari nukleus melewati pori ini dan masuk ke sitoplasma, siap untuk ditranslasikan menjadi protein oleh ribosom. Di sitoplasma, mRNA bertemu dengan ribosom bebas. Ribosom terdiri dari dua subunit. Subunit kecil, yakni 40S, mengenali dan menempel pada ujung 5 mRNA. Kemudian, subunit besar, yakni 60S, bergabung membentuk ribosom fungsional. Ribosom memposisikan kodon start AUG di situs A, siap memulai proses penerjemahan kode genetik.
Ribosom membaca kodon mRNA satu persatu dari arah 5 ke 3 pon. Setiap kodon dikenali oleh tRNA yang membawa asam amino sesuai. Ikatan peptida terbentuk antar asam amino dan rantai polipeptida terus bertambah panjang. Di ujung awal rantai muncul signal peptide berwarna merah muda, yaitu urutan asam amino khusus yang menandai protein akan diproses di RE kasar. Signal peptid pada ujung polipeptida dikenali oleh partikel pengenal sinyal SRP di sitoplasma. SRP membawa ribosom beserta rantai polipeptida yang sedang tumbuh menuju membran RE kasar. Ribosom menempel pada reseptor di permukaan RE, dan protein yang disintesis masuk ke dalam lumen RE melalui saluran translokasi atau translokon. Di dalam lumen RE kasar, protein mengalami pelipatan 3 dimensi protein folding yang dibantu protein pendamping chaperone seperti BIP dan JRP78. Terjadi juga glikosilasi N terkait, yaitu penambahan rantai oligosakarida, rantai gula, til pada residu asparagin tertentu. Modifikasi ini penting untuk stabilitas, fungsi, dan pengenalan protein oleh sel lain. Membran RE kasar membentuk tonjolan budding yang berkembang menjadi vesicle transport berlapis COPII. Vesicle ini membungkus protein yang telah selesai diproses, kemudian melepaskan diri dari RE. Vesicle bergerak melalui sitoplasma dengan menempel pada mikrotubulus dan ditarik oleh protein motor kinesin menuju sisi cis badan Golgi. Vesicle menyatu dengan sisi cis badan Golgi dan melepaskan muatannya. Protein bergerak secara bertahap melalui tumpukan cisternae Golgi dari sisi cis menuju medial menuju trans. Di setiap lapisan terjadi modifikasi lebih lanjut, pemangkasan dan penambahan rantai gula, glikosilasi lanjutan, fosforilasi, serta penandaan untuk pengiriman ke tujuan akhir. Di Trans-Golgi Network atau TGN, protein disortir dan dikemas ke dalam vesicle berbeda sesuai tujuannya. Pertama, vesicle secretory warna hijau bergerak ke membran plasma menuju exositosis, melepaskan protein keluar sel. Kedua, vesicle membran warna biru menyatu dengan membran plasma menjadi protein transmembran. Ketiga, vesicle lisosomal berwarna ungu mengantar enzim hidrolitik ke lisosom.